tertampar. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil berusia 6 tahun dapat melakukan sholatnya dengan begitu khusyuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai, perkenalkan saya Syarifah Fadila dari Madrasah Aliyah Nurul Huda Kertawangunan. Saya akan mengajak kalian untuk mengulas sebuah novel karya Terelie berjudul Hafalan Sholat Delisa. Darwis, yang kerap disapa Terelie, merupakan seorang penulis asal Indonesia yang masyhur di kalangan remaja hingga dewasa. Penulis kelahiran 1979 ini berhasil memikat hati para pembaca dengan salah satu karyanya yang berjudul Hafalan Sholat Delisa. Novel ini mengisahkan tentang seorang gadis kecil berusia 6 tahun yang tengah berjuang untuk menghafal bacaan sholatnya, terbit pada tahun 2005 di Jakarta. Kisah bermula pada seorang gadis kecil bermata hijau berumur 6 tahun bernama Delisa yang merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Sebuah keluarga kecil yang harmonis dan cemara yang tinggal di Lembang, Banda Aceh. Kisah berlanjut kepada Delisa yang tengah menghafal bacaan sholatnya. Ia ingin seperti ketiga kakaknya yang telah mendapatkan hadiah kalung karena telah berhasil menyelesaikan hafalan sholatnya. Setelah berusaha keras dalam menghafal bacaan sholatnya, tibalah pada tanggal 26 Desember 2004, di mana Delisa, gadis kecil bermata hijau itu, akan melaksanakan ujian praktek sholat disertai bacaan sholatnya. Satu persatu teman Delisa telah menyelesaikan ujian tersebut. Kini Delisa lah yang tengah melaksanakan ujiannya. Gadis kecil itu mulai terhanyut dalam kekhusyuan. Bacaan demi bacaan ia lantunkan. Hingga beberapa saat kemudian, bumi berguncang, membuat penduduknya ketakutan dan berlarian tak karuan. Di saat semuanya tengah sibuk menyelamatkan diri, Delisa justru terhanyut dalam sholatnya dengan kekhusyuan yang mendalam. Gadis kecil bermata hijau itu bahkan tidak bergerak sedikit pun. Tak berapa lama, gempa pun mereda dan keadaan kembali membaik. Delisa, si gadis kecil bermata hijau itu, masih tetap setia dengan sholatnya. Kekhusyuannya mampu menyentuh hati. Namun seketika air laut menyentuh Banda Aceh hingga gelombangnya berhasil menyapu seluruh Banda Aceh dan menghempaskan seorang gadis kecil yang hendak bersujud kepada Tuhannya. Delisa, si gadis kecil bermata hijau itu, terhempas oleh gelombang yang sangat dahsyat, membuatnya harus kehilangan salah satu bagian dari anggota tubuhnya. Melalui karyanya ini, Terelie mengajarkan kepada kita untuk selalu ikhlas dengan ketetapan yang Allah berikan. Karena setiap ujian dari Allah pasti mengandung hikmah yang luar biasa di baliknya. Buku ini memiliki kelebihan yang membuat saya tertarik untuk membacanya. Covernya yang unik, serta alurnya yang ringan dan mudah dipahami. Selain alurnya yang ringan, bahasanya pun mudah dipahami oleh seluruh kalangan. Namun di sisi lain, buku ini juga memiliki kekurangan, yang dimana ada beberapa kata-kata yang dikiaskan, sehingga sulit untuk dipahami, terutama di kalangan anak-anak. Dapat kita simpulkan bahwa buku ini mengajarkan kepada kita arti dari sebuah keikhlasan dari seorang anak kecil yang dimana ia telah kehilangan anggota tubuhnya dan anggota keluarganya, yaitu ibu dan ketiga kakaknya. Buku ini juga memberitahukan kepada kita untuk tidak pantang menyerah. Terlihat dari Delisa yang serba kekurangan, namun ia tetap berusaha untuk menghafal bacaan sholatnya yang telah ia lupakan. Ia terus berusaha hingga dia dapat menghafal bacaan sholatnya dengan sempurna. Buku ini sangat saya rekomendasikan bagi semua kalangan karena kisahnya yang menginspirasi, memotivasi, dan beredukasi. Jangan lupa dibaca ya, dan jadikan sebagai motivasi buat teman-teman yang sulit dalam menghafal. Semangat seperti Delisa. Dadah!